Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Di masa pandemi saat ini, ada baiknya kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa kita harus belajar ilmu kimia? Apa sih peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pernah, berikut penjelasannya. Apa sih manfaat kita mempelajari ilmu kimia tersebut? Jadi, memahami ilmu kimia merupakan tugas wajib kita karena kimia memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap menerima materi hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, kita mulai saja ke materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas materi sistem koloid. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem koloid. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem koloid. Campuran larutan yang kita ketahui secara jelas ada dua macam, yaitu campuran homogen atau larutan sejati dan campuran heterogen atau suspensi. Pada campuran homogen, semua partikel yang larut dan menghasilkan satu fasa yang tidak dapat dipisahkan. Pada suspensi, partikel-partikel ini tidak larut dan kedua fasa dapat dipisahkan. Di antara kedua jenis campuran ini, ada yang disebut dengan koloid. Koloid ini merupakan satu fasa tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah saus tomat dan aerosol. Dalam sistem koloid, partikel koloid disebut dengan fasa terdispersi dan mediumnya sebagai medium pendispersi. Sistem koloid memiliki beberapa sifat dan berbeda dari larutan sejati. Yang pertama, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan ini bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini, tidak dapat menjelaskan kenapa partikel bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa gerakan Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya. Koloid ini tidak akan ditembus cahaya tetapi dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati cahaya ini akan tembus, pada koloid cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga, adsorpsi. Zat-zat yang terdispersi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Gejala penempelan zat asing ini disebut dengan adsorpsi. Zat-zat yang terikat secara adsorpsi akan membentuk lapisan yang tebalnya sekitar 1-2 partikel. Jika partikel ini mengadsorpsi anion, maka sistem koloid akan bermuatan negatif. Jika yang diabsorpsi adalah kation, sistem koloid akan bermuatan positif. Yang keempat, elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah dalam industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat pada cat. Akibatnya cat ini akan menempel lebih kuat. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik permurnian koloid yang berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel.
Dialisis dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi-permeable. Selanjutnya, membran ini direndam pada air. Ion-ion pada medium pendispersi lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga ion ini dapat pindah dan keluar dari sistem koloid. Partikel koloid akan tetap berada dalam kantong membran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali penerapan ilmu kimia yang dapat diaplikasikan. Salah satunya adalah materi sistem koloid dalam upaya pengolahan air bersih dengan menggunakan tawas hingga menjadi air yang layak untuk digunakan. Dalam video ini, dapat diketahui tawas mempunyai rumus kimia Al2SO4 3 kali. Dan air mengandung partikel-partikel koloid tanah liat yang bermuatan negatif. Sedangkan tawas mengandung ion Al3+ yang akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH 3 kali yang bermuatan positif. Untuk lebih memahami materi mengenai sistem koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini akan ditampilkan video animasi mengenai alur pengolahan air bersih dengan menggunakan tawas. Di video kali ini terdapat 3 bak pengendap, bak penyaring 1, dan bak penyaring 2. Di bak pertama, yaitu bak pengendap, air kotor akan masuk ke dalam bak pengendap yang berisi tawas dan kaporit. Pemberian tawas atau AlOH 3 kali di bak pengendap akan menghilangkan muatan negatif dari partikel-partikel koloid lumpur sehingga terjadi koagulasi atau pengendapan, sehingga air layak untuk digunakan. Pemberian kaporit di bak pengendap untuk menjernihkan air dan membunuh bakteri, sehingga air di bak pengendapan layak untuk digunakan. Setelah dari bak pengendap, air akan masuk ke dalam bak penyaring 1. Di dalam bak penyaring 1 berisi pasir. Fungsi pasir di bak penyaring adalah untuk menahan endapan lumpur. Selanjutnya, dari air bak penyaring 1 akan dialirkan lagi ke bak penyaring 2. Di dalam bak penyaring 2 ini berisi arang dan ijuk. Fungsi ijuk di bak penyaring adalah untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Fungsi arang di bak penyaring adalah sebagai karbon aktif yang menyerap partikel yang halus, menyerap bau dan warna yang terdapat di air. Air dari bak penyaring selanjutnya akan dialirkan ke bak penampung air bersih yang layak untuk digunakan. Gimana? Berdasarkan video tadi, kita dapat mengetahui penerapan materi sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Baiklah, jika ada pertanyaan, harap tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan untuk tugas mengenai materi hari ini akan disampaikan lebih lanjut di WhatsApp group. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.